Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film adaptasi manga dan dikemas dalam bentuk live action berjudul Brave, Gunjo Senki. Film ini dirilis bulan Maret kemarin dengan diperankan oleh Maken Yuarata atau kita kenal sebagai Enishi Yukishiro. Antagonis utama di film Rurouni Kenshin The Final. Namun di sini dia sebagai tokoh protagonis utama bernama Aoi Nishino. Bersetting di Seitoku Gakuen, di mana sebuah sekolah yang terkenal akan prestasi dan klub olahraganya yang paling banyak dan sering mengikuti turnamen nasional. Suatu hari tiba-tiba terjadi sebuah fenomena aneh yang mengakibatkan sekolah tersebut setelah murid-murid mengalami time lift dan tersedot ke masa lalu. Bisakah mereka berjuang untuk kembali pulang ke masa depan? Simak videonya dan selamat menonton. 行くぞてめえら気も重ねてよさて大人みた未来 Film diawali dengan seorang murid yang sedang berdiri di atas gedung sekolah dengan membawa sesuatu. Lalu murid itu pun tiba-tiba melompat dan terhisap ke dalam sebuah batu. 1 tahun kemudian, dua murid klub panahan bernama Nishino Aoi dan Seno Haruka sedang berlatih memanah. Yang terlihat Haruka mengkhawatirkan Aoi yang tidak tertarik menunjukkan skill panahannya dan ikut dalam kejuaraan. Tiba-tiba, di luar sekolah awan menghitam, kemudian petir menyambar sebuah batu suci yang membuat putus tali jimat batu suci tersebut. Setelah itu, muncul banyak serangga yang mengerubungi Seitoku. Padahal di Jepang, serangga tersebut tidak mungkin muncul saat bulan Januari. Namun anehnya, serangga-serangga tersebut dalam sekejap satu persatu mati. Kemudian, dari seluruh penjuru sekolah, muncul sekumpulan pasukan berpakaian Jepang kuno dan mulai membantai murid-murid sekolah Seitoku. Saat Aoi dan Haruka bingung dengan apa yang terjadi, tiba-tiba Aoi diserang salah satu pasukan yang membuat tangannya terluka. Prajurit yang akan menyerang Aoi lagi, tiba-tiba dia dipukul pedang kendo oleh kapten klub kendo bernama Kouta. Lalu mereka kabur dan bersembunyi di dalam kelas, dan Haruka membalut luka Aoi dengan sapu tangan milik Haruka. Tapi sayangnya prajurit kuno menemukan mereka, sehingga Kouta menyuruh Aoi dan Haruka mengambil senjata dan berkumpul di lapangan. Shin berpindah ke seorang panglima perang bernama Matsudaira Motoyasu yang menerima laporan dari prajuritnya bahwa ada kastil aneh muncul di desa Yokone. Saat semua murid sudah berkumpul di lapangan, terlihat juga Aoi sedang akan menyelamatkan siswa lain. Aoi ragu dan tidak juga melepaskan busurnya, sehingga murid tersebut diselamatkan oleh Haruka sebelum terlambat. Saat kemudian datang panglima perang beserta pasukannya, panglima tersebut bernama Yanada Masatsuna dan menyangka murid-murid Seitoku berpihak pada Imagawa sehingga mengepung mereka. Beruntungnya, siswa lain menyelamatkan siswa yang dikepung Yanada dengan melemparkan roket asap ke arah pasukan Yanada dari atas gedung sekolah. Beruntungnya lagi, Yanada dapat laporan bahwa Motoyasu yang merupakan musuh Yanada sedang menuju lokasi sekolah Seitoku. Namun beberapa siswa dibawa pergi Yanada untuk dijadikan sandera. Saat Yanada pergi, salah satu siswa menerbangkan drone untuk melihat lokasi sekitar sekolah dan ditemukan bahwa kota mereka menghilang, menyisakan sekolah Seitoku saja. Setelah itu datang lagi seorang panglima perang yang ternyata itu adalah Motoyasu. Kemudian mereka menyandra para siswa ke dalam sekolah. Di dalam aula sekolah, Kouta bertanya pada Aoi tentang siapa mereka, karena Kouta tahu Aoi adalah maniak sejarah. Kemudian Aoi berdiri dan menjelaskan pada siswa-siswa sekolah Seitoku bahwa mereka mengalami lompatan waktu ke masa lalu dan sedang berada di era Sengoku, tepatnya tahun 1560
Sebelum peperangan Okeazama, Aoi dibantu siswa dari klub sains bernama Manjiro untuk menjelaskan bagaimana tepatnya perang Okeazama tersebut. まだ無名の武将だった織田信長27歳が東海道一の名将と呼ばれた今川義元42歳の大軍勢を Aoi melanjutkan bahwa panglima yang pertama menyerang mereka adalah Yanada Masatsuna, bawahan Oda Nobunaga. Dan yang sedang menyandra mereka adalah Motoyasu, yang nantinya akan menjadi Tokugawa Ieyasu. Lalu Kota bertanya pada Aoi, apakah Aoi punya rencana untuk bisa keluar dari situasi ini dan menyelamatkan teman mereka yang disandra Yanada. Aoi pun punya rencana untuk membuat kesepakatan dengan Motoyasu dengan membantunya. Dengan pengetahuan yang dimiliki Aoi menyarankan bahwa Motoyasu harus menyerang benteng Marune yang dijaga Yanada saat mengirim makanan dan senjata ke benteng Odaka dengan dibantu mereka. Motoyasu pun menyetujui kesepakatan tersebut, namun dengan syarat para siswa Seitoku lah yang harus menyerang benteng Marune. Jika tidak, Motoyasu menolak kesepakatan yang dibuat Aoi. Kota pun menghampiri para siswa dan meminta yang ikut berangkat menyerang ke Marune untuk berdiri. Dan satu persatu atlet Seitoku pun berdiri, di antaranya Tetsuo, Toshiaki, atlet klub tinju, Haruka, peringkat 4 kejurnas panahan, Ren, anggota seleksi kejurnas karate, Yuta, peringkat 2 kejurnas anggar, Fujioka Yukio, kapten klub baseball, dan Manjiro, peraih medali emas Olimpiade Sains. Namun Aoi masih ragu karena yang dihadapi mereka adalah benteng dengan 500 pasukan di dalamnya. Lalu dia pun pergi. Saat Aoi menuju ke kelas, dia bertemu Motoyasu di lorong dan mereka pun berbicara di dalam kelas. Aoi memberitahu jika dia tidak ikut pergi. Kemudian Motoyasu memberikan sebuah bacot no jutsu agar dapat memotivasi Aoi. 命をかけて守り抜く命をかけて家臣と我が民を守り抜く Malam pun tiba. Di lapangan sepak bola, para siswa berkumpul untuk melepas kepergian teman-teman mereka yang terbunuh tadi pagi. Dan Haruka menghampiri Aoi yang sedang sendiri lalu membicarakan tentang masa kecil mereka bersama Kota. Dan sedikit bacot no jutsu dari Haruka membuat Aoi memutuskan untuk ikut pergi dalam penyerangan. コータ俺も行くよ Aoi dan Kota selanjutnya mengatur dan menjelaskan rute dari mana saja penyerangan akan dilakukan. Siswa-siswa lain juga mengerjakan segala sesuatu seperti pelalatan untuk menyerang dan latihan fisik untuk mempersiapkan penyerangan esok hari. Para siswa Seitoku yang akan menyerang benteng Marune juga dipinjamkan beberapa baju pelindung khas samurai oleh Motoyasu. Menjelang pagi, mereka saling disemangati siswa lain dan terlihat Aoi yang diberi sabuk karate oleh Ren, Yuta yang diberi semangat oleh para cewek, Tetsuo yang membawa bendera kebanggaan klub football. Kemudian setelah semua dirasa siap, mereka pun berangkat. Shin beralih ke kastil Kiyosu, tempat Oda Nobunaga sedang berkumpul dengan pengikutnya dan membahas tentang pasukan mereka yang lebih banyak dari Imagawa. Kemudian Yanada melapor bahwa ditemukan kastil aneh dan orang-orang berkimono aneh di dekat desa Yokone. Yanada melanjutkan bahwa dia juga menyandra 5 orang dari mereka. Kemudian Nobunaga pergi ke tempat para siswa Seitoku yang disandra dan menebas salah satu prajuritnya yang sedang akan melecehkan siswi Seitoku karena tidak suka dengan kelakuan prajuritnya tersebut. Nobunaga bertanya dari mana mereka berasal. Kembali ke sekolah Seitoku yang terlihat 2 siswa klub sains sedang meneliti batu suci dan ditemukan tempat batu itu memiliki medan magnet nol sehingga saat petir menyambar menyebabkan positron yang menimbulkan lubang cacing dan menyebabkan lompatan waktu. Naoya menambahkan jika batu tersebut tersambar petir lagi, mungkin mereka bisa pulang ke masa depan. Berpindah lagi ke tempat Nobunaga, yang saat itu sedang membicarakan penyerangan Imagawa di Okeazama oleh Yanada. Yanada yang dipercaya Nobunaga lalu diberikan tambahan pengawal bernama Tokichiro dan memerintahkan agar menambah sandera.
kembali ke siswa-siswa yang sedang mempersiapkan batu tersebut agar bisa disambar petir, dan mereka menemukan bahwa besok jam 12.28 petir tersebut akan muncul. Namun mereka butuh seseorang untuk menyampaikan hal tersebut pada siswa lain yang menyerang benteng Marune. Kemudian siswa klub atletik bernama Junpei mengajukan diri. Aoi, Kota, dan lain-lainnya akan berangkat lagi setelah istirahat. Tiba-tiba mereka diserang oleh Tokichiro dan pasukannya, yang membuat Kota terbunuh dan Haruka dibawa karena Aoi lengah saat akan memanah. Mereka kembali ke camp Motoyasu dan terlihat sangat putus asa karena mereka belum siap dalam penyerangan mendadak yang dilakukan Tokichiro. Motoyasu yang iba kemudian menghampiri Aoi yang duduk meratap di depan makam Kota, karena Kota dan Haruka adalah teman masa kecil Aoi. Lalu dengan kalimat-kalimat bacot no jutsu, Motoyasu mencoba motivasi Aoi kembali. Aoi yang semangatnya kembali bangkit diberikan stick kendo yang dicabut Motoyasu untuk meneruskan perjuangan Kota. Scene berpindah ke benteng Marune di mana Haruka dan lain-lain disandra. Yanada menghampiri mereka lalu melepas topengnya, yang faktanya Yanada adalah senior mereka yang menghilang 1 tahun lalu bernama Fua. Dan terungkap bahwa Fua ke masa ini bertujuan untuk memanfaatkan Nobunaga dan Hideyoshi untuk mengubah sejarah. 先の世のものじゃ秀吉 Berpindah ke camp Motoyasu, terlihat para siswa sedang akan mengambil makan malam, dan saat Tetsu mencoba makan malam tersebut, dia teringat karage buatan ibunya, sehingga membuat siswa lain pun rindu akan masakan rumah mereka. Dengan rasa rindu itu, mereka semua malah menjadi bersemangat untuk berjuang bertahan hidup sampai mereka bisa kembali ke masa depan. Pagi pun menjelang, para siswa berbaris dan Motoyasu memberikan semangat pada mereka semua untuk melakukan penyerangan. 心臓を捧げようよいよい飛んだよ